Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Selamat pagi Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Baik, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, teman-teman masih semangat pada kesempatan pagi hari ini? Semangat. Oke, masih ingat kuliah kita hari ini tentang apa kuliahnya? Kompetensi konselor. Pemahaman individu, teknik tes, kompetensi konselor, ada lagi? Assessment. Oke, baik ya, kurang lebih materi kita adalah tentang itu semua ya, pemahaman individu, teknik, non-tes. Oke, kita sekarang masuk ke pertemuan kedua. Seharusnya teman-teman sudah mempelajari sebelumnya ya, harusnya semacam itu. Oke, tapi kita harus tetap semangat dan tetap fokus. Oke, teman-teman, sebelum saya menyampaikan materi, ya kan, saya ingin menguji menguji kefokusan teman-teman semua. Tetapi kita harus punya semangat. Oke, kita harus punya yel-yel. Teman-teman ikuti yel-yel dari saya ya. Siap? Siap. Oke, jadi ketika saya bilang tepuk semangat semangat gitu ya. Oke? Oke, kita coba. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Ulang lagi. Tepuk semangat. Semangat. Gitu. Tapi ketiaknya nggak usah tinggi-tinggi ya. Takutnya nanti mengganggu yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri Anda. Oke, baik. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Terima kasih buat kalian semua ya. Itulah yel kita biar tambah semangat. Gak apa-apa lah, meskipun kita harus seperti anak-anak kecil tapi gak ada masalah. Karena kita harus semangat ya Mas dan Mbak. Oke, teman-teman, materi kita hari ini adalah tentang ilmu-ilmu yang mendukung pemahaman individu, teknik non-tes, ilmu-ilmu yang mendukung untuk memahami permasalahan individu. Teman-teman tahu kira-kira ilmu apa saja yang bisa membantu seorang konselor untuk memahami permasalahan individu? Sosiometri, kemudian DCM, kemudian ada lagi? Oke, ada lagi? AKPD, terus apa lagi? AUM, apa lagi? Oke, baik Mas dan Mbak. Tapi sebelumnya saya minta teman-teman silakan mengisi kuesioner dari saya dulu ya Mas Mbak ya, sebagai bentuk apersepsi Mas dan Mbak. Oke, silakan buka handphone teman-teman. Oke, silakan buka handphone teman-teman. Klik menti.com. Klik menti.com di Google Chrome atau di Mozilla Firefox. Oke, teman-teman silakan buka menti.com. Lalu ini ada kodenya. Oke, sebentar. Ya, ketika kalian sudah buka menti.com, silakan ketik kode yang ada di sini Mas Mbak, 33634789. Pertanyaan adalah ilmu apa saja yang membantu konselor dalam memahami seseorang? Kayak misalkan ilmu apa? Ilmu matematika kah? Ilmu kejiwaan? Ilmu merah? Ilmu hitam? Ilmu kebal mungkin ya? Ilmu psikologi mungkin gitu loh. Terserah bebas. Kira-kira ilmu apa sih yang membantu seorang konselor untuk memahami permasalahan dan kebutuhan psikologis klien? Kira-kira ilmu apa saja? Bebas. Jangan takut salah dan jangan bangga ketika benar. Asik. Oke teman-teman. Ayo, waktunya 10 detik. 1, 2, 9, 10. Oke, siap. Filsafat ilmu. Oke, komunikasi. Ada lagi? Baru 2. Ada komunikasi, ada filsafat ilmu. Ya, betul ya. Oke, komunikasi. Kenapa? Karena kalau kita memahami seseorang tapi diem-dieman kan ya nggak bisa memahami toh Mbak. Harus ada komunikasi. Kemudian ada ilmu sosial. Bagaimana interaksi sosial seseorang, karena terkadang permasalahan itu juga muncul karena permasalahan sosial. Ilmu psikologi ya, oke, yang memahami tentang kejiwaan, kemudian pemahaman pribadi, ada filsafat. Filsafat mungkin filosofinya orang tersebut seperti apa, mungkin itu ya filsafat ya, pemikirannya seperti apa. Oke, ada lagi ilmu sosial, psikologi, komunikasi. Paling banyak itu psikologi ya dan juga komunikasi. Ada lagi? Oke, ilmu sosial. Ilmu keagamaan juga masuk Mas Mbak, DCM, daftar cek masalah. Oke, siap. Ilmu kuesioner. Ilmu kuesioner itu ilmu apa? Ilmu kuesioner ya. Ilmu kuesioner berarti memberikan kuesioner kepada seseorang untuk diisi gitu ya Mas Mbak. Ya, gitu. Oke, siap. Ada yang masih mengisi lagi Mas Mbak?
Oke, terima kasih teman-teman. Oh, wawancara masuk pemahaman pribadi, psikologi, pendekatan sosial. Oke, tapi kita lihat fokus yang ada di tengah ya Mas Mbak ya. Jadi ada yang di tengah itu paling banyak mungkin kalian isi adalah ilmu komunikasi. Ya, oke. Jadi kalau kita mau memahami permasalahan seorang, atau mungkin ketika ada orang yang curhat sama kalian tuh diem saja, ya gimana Anda akan memahami mereka? Maka harus ada komunikasi Mas dan Mbak. Oke, jadi sebenarnya banyak sekali Mas Mbak ilmu-ilmu yang bisa mendukung seorang konselor dalam memahami individu. Nah, beberapa di antaranya Mas dan Mbak, beberapa di antaranya adalah tadi yang sudah dibahas oleh teman-teman semua ya, sudah dipilih oleh teman-teman semua, ada ilmu psikologi, ilmu komunikasi, ya kan? Kemudian ada ilmu sosial, ilmu agama, bahkan ada lagi Mas Mbak ternyata ilmu antropologi dan ilmu ekonomi, ya kan? Itu juga membantu seorang konselor atau pembimbing dalam memahami permasalahan individu. Oke, saya bukakan slide-nya dulu Mas dan Mbak. Nah, atau mungkin teman-teman sebelum mulai ke materi ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau mau disampaikan? Silakan, monggo silakan siapa? Ada yang mau menyampaikan? Atau Anda punya masalah? Barangkali? Oke, tidak ada. Oke, Mas dan Mbak, kita mulai. Nah, kenapa demikian Mas dan Mbak? Kenapa? Karena Mas dan Mbak yang baik hatinya, teman-teman mahasiswa yang dicintai para penduduk surga, bahwa manusia ini sangat misterius sekali Mas Mbak perilakunya. Kita tidak bisa hanya memahami, hanya menilai dari apa yang kita lihat saja. Kadang kita harus mendengar juga, kemudian memahami menggunakan perasaan dan lain sebagainya sehingga komprehensif Mas dan Mbak. Bayangkan Mas dan Mbak. Tadi ada yang menyebut apa? Ilmu agama mendukung konselor dalam memahami seseorang. Misalkan Anda sebagai mahasiswa muslim, ada konseli atau klien yang datang kepada Anda, curhat kepada Anda, meminta bantuan pertolongan untuk menyelesaikan masalah kepada Anda. Tapi dia agamanya non muslim. Bagaimana sikap Anda Mas dan Mbak? Bagaimana sikap Anda Mas dan Mbak? Ada yang mau menjawab? Ketika ada seseorang yang datang kepada Anda, tapi dia itu orang non muslim, dia mau curhat kepada Anda. Sikap Anda seperti apa? Menyesuaikan. Ya, maksudnya dalam memberi pendekatan. Iya. Kan sebenarnya semua agama itu kan hampir sama. Yes. Karena semua itu menyerahkan ke yang Maha Kuasa gitu. Oke, siap. Kalau misalkan memang klien kita itu dari non muslim, ya bisa dijelaskan dengan kata Tuhan, bukan Allah. Oh, bukan Allah. Oke, sip. Secara umum, agama secara umum aja. Agama secara umum. Positif agama secara umum. Baik, berarti lebih objektif lah ya Mbak ya, tidak subjektif. Mas Faizin mungkin, bagaimana sikap kamu Mas? Ya, saya setuju juga sama Karisma gitu, Bapak. Karena memang ya kita sebagai agama kita juga diajarkan buat toleransi gitu kan, bagaimana kita bisa membantu. Ya dengan apa yang menjadi kemampuan kita konselor gitu, apakah itu misal kita dengan non muslim ya melakukan pendekatan-pendekatan yang memang agama secara umumnya globalnya aja. Oke. Tidak mendekatkan untuk mengarahkan kepada agama Islam. Oke, siap. Berarti lebih objektif ya Mas Mbak ya. Oke, baik. Karena teman-teman yang baik ternyata ada beberapa ilmu yang tadi sudah disampaikan ya Mas Mbak. Selain ilmu agama ya Mas ya, ada juga antropologi, sosiologi, ekonomi gitu. Nah, kalau bicara mengenai ilmu agama Mas dan Mbak, jelas karena apa? Karena ilmu agama itu memberi petunjuk kepada manusia, kepada pikiran, perasaan, sikap, keinginan, kebutuhan, kepuasan bagi pemeluknya. Lantaran keimanan, kadang-kadang kalau orang itu memiliki iman yang kuat, iman yang tinggi, biasanya dia mampu settle, mampu tetap kuat ketika dia menghadapi masalah, nggak goyah gitu loh. Tetapi makanya saya tanyakan bagaimana ketika nanti kan tidak menutup kemungkinan ada teman-teman Anda yang beda agama, kemudian datang kepada Anda mau curhat kepada Anda. Berarti kita harus memiliki sudut pandang yang banyak Mas Mbak. Terus apakah berarti kita harus mempelajari agama orang lain? Menurut kalian seperti apa? Diperlukan. Untuk mengikuti, maksudnya mempelajari secara ini aja kita sebagai konselor biar kita tahu misalkan kita menjumpai klien yang emang di luar dari muslim. Tapi untuk ikut ke dalam kata-katanya atau perintah-perintahnya ya. Oke, baik, siap. So, berarti kita harus mau moderat, Kita harus moderat Mas dan Mbak.
Oke, tapi ini hanya salah satu ilmu saja ya Mas Mbak ya. Nanti kita akan membahas ilmu sosiologi, ekonomi dan sebagainya Mas Mbak. Tetapi saya minta dalam waktu sekitar 15 menit teman-teman silakan nanti membuat kelompok ya. Kalau yang 2 orang ini, kelompok ini adalah kelompok yang psikologi. Kamu berdua Mbak, itu kelompok yang antropologi, ini kelompok ekonomi, ini kelompok sosial, dan ini juga kelompok agama. Oke, silakan saya kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Cukup ya 15 menit Mas Mbak ya. Nanti saya minta salah satu perwakilan untuk menyampaikan di depan kelas. Oke, cukup? Baik. Oke, silakan saya kasih waktu 15 menit. Oke, baik, sudah selesai Mas dan Mbak. 15 menit, bagaimana diskusinya? Saya melihat diskusi Anda semakin keras sekali ya antara masing-masing ilmu ya. Oke, nanti saya minta perwakilan untuk menyampaikan. Sebisanya aja. Menyampaikan di depan kelas, dan bagi teman-teman yang lain ketika ada teman kelompok lain yang sedang mempresentasikan, tolong didengarkan dengan baik, dan ketika mereka sudah menyampaikan, diberikan apresiasi berupa tepuk support. Tepuk support adalah tepuk support 1, 2, 3 wush gitu. Oke, paham? Oke. Tepuk support 1, 2, 3 wush. Oke, siap. Oke, siapa dulu yang akan menyampaikan? Keagamaan dulu. Oke, siap. Salah satu perwakilan. Oke, yuk. Kenapa ilmu agama membantu memahami permasalahan seseorang? Kenapa kira-kira? Oke, silakan disampaikan. Mas Fikri. Oke. Kenapa ilmu agama membantu seseorang? Ya. Karena kita semua, apalagi di Indonesia, adalah pribadi yang diwajibkan untuk beragama. Jadi agama merupakan dasar seseorang dalam melakukan suatu hal. Jadi mau baik ilmu sosial, antropologi dan sebagainya itu berkaitan dengan ilmu agama. Jadi istilahnya dari agama menggunakan dari hati, dari mana dari hati itu kita bisa luapkan menjadi komunikasi yang baik. Oke, tepuk support 1, 2, 3 wush. Oke, terima kasih Mas Fikri ya, bagus sekali jawabannya, jos sekali. Oke, kelompok yang kedua silakan. Siapa perwakilan? Ya. Oke, siap. Ilmu sosial itu membantu dalam memahami individu. Yes. Ya, karena manusia memang diciptakan untuk bersosial, dan untuk memahami manusia itu sendiri kita perlu perlu mempelajari lingkungan sekitarnya. Maka dari itu di situ perlu adanya ilmu sosial agar paslon dalam memahami individu itu mempunyai ketersinambungan gitu ya, bukan hanya dilihat dari pribadinya tapi juga lingkungan sekitarnya. Oke, terima kasih. Sekarang jangan tepuk support, tapi kita beri apresiasi dengan kita mengungkapkan you are wonderful. Oke, semua ya. 1, 2, 3. You are wonderful. Oke, siap. Terima kasih. Oke, yang kelompok selanjutnya nanti terakhir saya konfirmasi ya Mas Mbak ya. Oke, teman-teman, silakan. Kenapa? Di sini kami mengambil ilmu ekonomi. Jadi kenapa ilmu ekonomi itu dapat membantu menyelesaikan permasalahan individu itu, karena dalam ilmu ekonomi sendiri itu termasuk sebenarnya sebuah permasalahan yang ada di setiap individu. Jadi dapat kita lihat dari ekonomi seorang individu itu pasti orang lain itu akan melihat gitu dari permasalahan yang dia miliki. Karena dalam permasalahan yang setiap individu itu nggak cuma dari sosial ataupun agama, pasti dari ekonomi. Mantap sekali. Sekarang ganti, jangan you are wonderful, jenengan saya gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Jenengan saya. Makasih Mbak. Oke, kelompok selanjutnya. Masih 2 kelompok lagi ya. Perwakilan. Oke. Oke, siap. Ini saya gabung ya Pak. Gabung boleh. Mengambil poinnya ini antropologi dan juga psikologi. Jadi Oke. antropologi kan yang berkaitan dengan budaya ya. Indonesia itu kan ya terdiri dari beragam suku dan bahasa gitu kan. Jadi ya sebagai seorang konselor atau seorang yang ahli gitu kan, diharapkan itu ya bisa memahami budaya dan juga suku dari setiap individu gitu. Karena pasti yang datang itu kan tidak hanya dari suku asli, misalkan suku Jawa aja gitu, pasti ada orang lain juga atau dari beragam daerah juga yang ingin menggunakan jasanya dari konselor tersebut. Kemudian kalau psikis
lainnya. Oke, kita berikan apresiasi dengan kalimat sebenarnya ya. Seperti ya. Kamu hebat, kita aja lah ya. 1, 2, 3, kamu hebat. Oke, tepuk tangan buat kalian semua, Mas dan Mbak. Teman-teman, baik. Oke, terakhir dari saya adalah untuk menyimpulkan ya Mas dan Mbak ya. Teman-teman terima kasih atas apresiasinya. Teman-teman jawabannya sungguh dahsyat, luar biasa, wonderful, smart, saya hebat dan sebagainya. Tapi pada intinya oke teman-teman Mas dan Mbak. Jadi intinya dalam memahami seorang, kalian sebagai seorang calon konselor perlu memiliki sudut pandang yang banyak Mas dan Mbak. Karena manusia itu dikatakan unik karena memiliki permasalahan yang masing-masing orang antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda Mas dan Mbak. Bahkan kadang-kadang ada suatu individu yang memiliki masalah yang kompleks. Tidak hanya masalah pribadi saja, kadang ada masalah agama, masalah ekonomi dan sebagainya Mas dan Mbak. Sehingga di sini kita belajar untuk objektif dalam melihat seseorang. Pada umumnya Anda juga tidak boleh menutup diri meskipun Anda menjadi seorang calon konselor Islam, tetapi ketika ada konseli yang ingin curhat kepada Anda, maka Anda harus terima dengan baik. Anda harus welcome dan sugeng rawu dengan siapapun. Tetapi tentu kita kan lakum dinukum waliyadin ya, untuk agamu dan aku agamaku. Tetapi kita tetap harus menjalin relasi dan membantu siapapun atas nama kemanusiaan dan solidaritas dan toleransi. Oke, Mas dan Mbak yang baik hatinya, paling terakhir yang kedua adalah Mas dan Mbak, beberapa ilmu mampu membantu konselor dalam memahami seorang, misalkan ilmu agama. Kita mungkin bisa melihat mungkin tingkat keimanan seseorang, karena terkadang iman seseorang itu juga mempengaruhi bagaimana individu itu tetap bertahan, sanggup atau tidak, atau goyah atau ketiga dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua, strata sosial Mas dan Mbak. Terkadang kita juga bisa melihat bagaimana ketika individu itu memiliki masalah, bagaimana sih lingkungan sekitarnya. Apakah dia memiliki problem itu karena ada efek sosial ataukah tidak, pengaruh sosial ataukah tidak. Sehingga kita tidak hanya fokus pada satu pribadi saja, tetapi bagaimana lingkungannya Mas dan Mbak. Ekonomi pun demikian. Ekonomi ngomongin tentang karir, ngomongin juga tentang di sisi lain adalah keluarga. Bagaimana keluarganya dia. Kemudian antropologi budaya Mas dan Mbak. Masing-masing orang itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Bahasa dan sebagainya, sehingga ketika Anda mungkin sebagai orang Jogja yang mungkin budayanya sangat lemah lembut, ada seorang konseli datang kepada Anda tapi dia dari budaya yang mungkin bahasanya keras, jangan kemudian Anda menjudge bahwa dia itu orangnya kasar. Tidak bisa Mas dan Mbak, karena budaya Indonesia itu kan banyak sekali ya. Terus kemudian juga kita harus menjaga apa ya istilahnya toleransi dan juga memahami perbedaan budaya Mas dan Mbak. Jangan sampai kemudian memaksakan konseli untuk mengikuti budaya atau style kita, itu nggak bisa Mas Mbak. Justru malah terkadang kita hanya harus mengikuti budaya atau style dari konseli. Ilmu psikologi jelas sekali Mas dan Mbak, tentang kejiwaan itu kan, mampu memahami, mampu membantu seorang konselor dalam memahami seorang individu, kejiwaannya semacam apa, mentalnya semacam apa. Pada intinya Mas dan Mbak, ada 4 poin penting. Bidang yang akan perlu digali oleh seorang konselor adalah bidang pribadi, sosial, belajar dan juga karir dan Mas Mbak. So, yang paling terakhir sebagai kesimpulan adalah menjadi seorang konselor itu harus selalu welcome, harus selalu open dan memiliki sudut pandang yang banyak Mas dan Mbak. Kita mungkin tidak bisa harus pintar dalam ilmu-ilmu tersebut Mas Mbak, tapi setidaknya kita harus familiar dan tahu Mas Mbak, sehingga kita bisa melihat orang dari sudut pandang yang beraneka ragam dan tentu menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Sampai di sini ada pertanyaan Mas dan Mbak, teman-teman semua ada pertanyaan? Cukup? Oke, baik. Kalau cukup, terima kasih atas atensi teman-teman semua. Mudah-mudahan perkuliahan kita bermanfaat, teman-teman bisa sehat selalu dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa materi berikutnya Anda harus pelajari dulu sehingga ketika masuk di kelas kita sudah bisa langsung go dan fast. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.